sensasinya itu beneran kayak CLS 55. Cuman yang tadi jambakannya ini jambakannya gitu loh, sedikit lebih kalem. I've got a feeling that I cannot explain. You want something different, but I don't want to change. Slowly but surely, you began to fade. Things were finally changing, and I was not afraid. Now that you're gone, it's like I don't have to pretend. Yeah, it's time to move on. We've reached the bittersweet end. Halo boys, selamat datang di YouTube channel Wagon. Hari ini sama gue Stephen Gunawan. Kita akan sama-sama nge-review Mercedes CLS yang first gen ya. Jadi kenapa tadi gue push up? Sebenarnya menurut gue ini mobil tuh gantengnya kelewat ganteng. Dan kalau boleh jujur ngomong, CLS ini adalah salah satu mobil favorit gue. Secara personal ya, gue personally suka banget mobil ini. Ini adalah CLS generasi pertama dengan kode body W219. Mungkin agak sedikit aneh Mercedes ini, karena kalau kalian lihat desainnya kan agak sport, kekupe-kupean, tapi dia 4 pintu. Sebelum gue ngomong panjang lebar, mobil yang ada sama gue ini adalah CLS 350. Memang tampilannya sekilas seperti AMG. Akan gue bahas. Jadi mobil ini pintunya frameless. Tuh. Depan belakang. Walaupun masih ada pilarnya ya, pilar B-nya. Nah menurut gue, kayaknya hampir nggak ada orang yang bisa menyamakan kekerenan di mobil. Kan kadang ada misalnya nih, siapa deh salah satu sosok ganteng, dia tiba-tiba pas kita lihat ke parkiran rumahnya atau ke kantornya, dia masuk mobil yang kayak, menurut gue pribadi nggak banyak orang yang bisa menandingi kegantengan mobil ini. Mau dia emang anggaplah six pack, terus misalnya tinggi 185, posturnya emang kayak model segala macem. Makanya tadi gue udah push up pun, ini gue lanjutin sampai 1000 kali pun badan gue jadi juga tetap ya kalah sama tampang ini mobil. Menurut kalian gimana? Ada segelintir orang nih ya yang kelihatan itu cocok aja naik mobil ganteng kan. Cuman kalau misalnya dia naik mobil jelek kan kadang kayak ada, ih si ganteng mobilnya begitu. Ini bisa kebalikan, mobilnya yang jauh lebih keren daripada si orangnya. Udah ganteng nih ya, terus tiba-tiba masuk ke CLS, wah gila ternyata mobil lebih ganteng dari orangnya. Menurut gue itu kemungkinan bisa terjadi. Oke, balik lagi ke mobilnya. Sebenarnya CLS ini positioningnya agak membingungkan untuk sebagian orang. Dia sebetulnya masih di bawah S-Class, tapi di atas E-Class. Nah ini sedikit fakta aja, CLS ini dia itu basisnya diambil dari Mercedes W211, yaitu E-Class. Nah ini kan diproduksi dari tahun 2004 sampai 2011. Jadi ya memang E-Class pada generasi itu ya si itu 211. Nih.
Cuman kenapa bisa dapat proporsi yang seperti ini gantengnya? Bodinya itu dipanjangin sama Mercedes-Benz sebanyak 9,5 cm. Jadi lumayan panjang lah, lebih panjang, lebih pipih juga, ditambah dengan lekukan bodinya yang ya kalian bisa lihat sendiri lah. Sampai belakang sloping. Begitu juga dengan bagasinya, nih lihat. Lagi ada tambahannya lagi nih, ductile karbon. Gimana menurut kalian? Terus yang jadi ganteng dari mobil ini nggak cuman CLS-nya aja, tapi karena tampilan CLS ini kan udah nggak standar ya, kalian bisa lihat sendirilah. Ini mobil modifannya pas. Kalau kalian bilang enak banget ngelihatnya nih, pas banget. Ya memang jangan heran, mobil ini itu udah menang beberapa kontes mobil. Dan sayangnya kalian nggak dapet ya trofinya ya, karena disimpan sama pemilik sebelumnya yang nge-build mobil ini. Modifannya pun juga head-on. Dari depan kali ya. Kalian bisa lihat sendiri, CLS ini kan body kitnya udah nggak standar bumpernya. Dia pakai full AMG. AMG di zamannya itu belum CLS 63 ya, tapi CLS 55. Ini CLS 55 AMG nih. Depan, belakang. Bahkan kalau kalian lihat detailnya deh. Ini grill depannya aja nih, meshnya aja asli. Lampunya juga bukan lampu Cina gitu, itu asli Hella. Fog lamp-nya terang banget. Lebih terang dari masa depan kalian kalau nggak beli CLS. Nggak bercanda. Itu di depan. Ada tambahan add-on front lamp-nya begitu. Makin cantik lagi, udah cantik makin cantik. Dan ini sebenarnya mobil warnanya hitam. Kalau misalnya warnanya terang, lebih kelihatan lagi. Dan kalau kalian langsung lihat pakai mata kalian, lebih kelihatan di bagian sininya nih. Ini aja tuh ada lekukannya. Ini juga melengkung. Nggak ada polos-polosnya. Lalu kita ke samping. Di samping ini yang mahalnya gila nih. CLS 350 ini pakai velg BBS CHR ring 20. Pastinya original. Dia itu fitmentnya pas banget sama mobil ini. Jadi offsetnya 24. Kecil ya, offset kecil. Lebar depan 9,5, belakangnya 10,5. Nah ini velg tuh asli sampai ke dopnya, bahkan ke pentil bannya juga asli. Tuh, kasih lihat ya bang. Ini karbon juga kan? Pentil bannya ya. Velgnya aja sendiri, satu set ini hampir 100 juta. Nah ini gue kasih lihat lagi belakangnya nih. Ya velgnya sama, cuman gue mau ngomongin hal yang beda. Kalau kalian notice, kok nih mobil remnya gede banget ya? Emang udah diganti. Jadi dia pakai Brembo GT, BBK, Brembo GT 8 pot. Bukan depan doang, tapi depan 8 pot, belakangnya juga 8 pot. Totalnya berapa, Bang? 16 pot. Thank you, Bang. Yo. Depannya itu kalau nggak salah ukurannya 380 mm, yang belakang 355, sedikit lebih kecil, dan itu wajar. Harga rem ini aja satu set hampir 100 juta juga. Jadi kalau tadi gue bilang si velg BBS CHR original ini dengan spek yang langka hampir 100. Rem Brembo-nya hampir 100 juta lagi. Terus ini memang apa ya? Mungkin kalian bisa bilang boros segala macem. Body kit yang kalian lihat ini asli juga. Part number AMG. Nih bau, belakangnya bau. Saya oke. Di sini juga. Gimana bang? Mobilnya maksudnya. Ini mobilnya semok ya. Iya. Ini juga ada ductile tambahan, karbon juga. Begitu juga dengan diffusernya, karbon juga. Bumper AMG ini juga kalian bisa cek harga pasarannya, udah puluhan juta juga yang original. Plus knalpotnya AMG exhaust asli, part number juga, tapi cuma sampai tengah catback, jadi nggak sampai downpipe gitu. Suaranya kayak gini.
Gimana suaranya? Jadi jadi heran. Kalian bisa hitung, anggaplah knalpot ini berapa. Gue juga nggak tahu harga pastinya, dan owner sebelumnya juga katanya lupa. Let's say 30 jutaan deh. Udah berapa? Tadi 200. Body kit juga, knalpot juga. Kurang lebih dihitung-hitung nih ya, value modifikasi yang tertempel pada mobil ini di atas 250 juta. Dan setelah kita hitung kemarin, sampai karbon-karbonnya, terus kayak door lock-nya, door pin lock-nya itu, AMG juga, itu hampir 270 juta lah, gitu loh. Dan, oh iya, ini mobil tangan pertama, dengan kilometer yang luar biasa rendah, menurut gua. Apalagi Bang, yang lu mau tahu dari mobil ini Bang? Gue sih udah cukup pakai nih, udah cukup puas pakai mobil ini. Impressionnya gimana? Apanya? Impressionnya bisa ngalahin pesaingnya dari Jerman itu juga nggak? Yang logonya helikopter. Oke, kompetitor. Mobil ini kalau misalnya ditanya kompetitor, agak membingungkan. Soalnya, sedikit cerita nih. Pada tahun 2004, CLS ini itu satu-satunya, cuman dia doang yang modelnya seperti ini. Jadi 4-door coupe ya. Jadi coupe itu nggak cuman 2 pintu doang. Jadi kalau kalian sekarang ngelihat misalnya Audi A7, terus kayak misalnya nggak usah jauh-jauh deh, si Mercy-nya sendiri nih ada Mercedes CLA yang mungkin tante kalian pakai gitu kan. Itu kan 4-door coupe juga, tapi originnya dari mobil ini. Jadi kalau buat gue pribadi, Mercedes CLS ini sih udah pasti akan dikenang. Berpuluh-puluh tahun kemudian pun akan diingat juga sebagai pelopor mobil dengan bentuk seperti ini, fastback begini. Kompetitornya Bang, di tahun itu belum ada, awal keluar ya. Tapi setelah itu kan ada Porsche Panamera, kurang lebih bentuknya begini juga. Walaupun posisi dia agak di atas CLS ya, kelasnya lebih atas lah nih, Panamera nih. Lalu ada juga kalau dari BMW yang kayak baling-baling lu bilang kan, seri 6 Grand Coupe gitu. Seri 6 Grand Coupe itu juga baru keluarnya sebenarnya lebih head to head sama CLS generasi 2. Lalu sekarang CLS generasi 3 itu kan udah keluar juga tuh. Lawannya adalah seri 8 Coupe, seri 8 Grand Coupe. Jadi kalau dibilang head to head sama apa, di tahun 2004 hampir nggak ada. Dan ini mobil tahun 2006. Spesifikasi mobil kita ini juga mulai dari belakangnya deh biar nggak bolak-balik kameramennya ya. Auto ya? CLS-nya iya bos, electric tailgate. Tombol. Jadi gua nggak mau bilang ini ya Bau ya, kan kalau pedagang biasanya VR air casing ya kan, apalagi Bau SR sunroof, PBD power back door. Ini electric tailgate. Ini BA, bagasi automatik. Coba dari samping Bang. Oh, samping. Udah, dapat kan? Iya. Wih, yang review sangat bodoh ya. Ini udah electric tailgate. Dan kalau kalian ngelihat kenapa kok kalau anak-anak mobil ngomong apa Bang? Fitmentnya ya? Kenapa fitmentnya enak banget? MITI. Ini MITI juga ya kan, itu karena velg sama ban. Tapi kenapa bisa posisinya begini? Pas banget. Ini mobil udah pakai Airmatic. Dan kalian jangan perlu khawatir. Airmatic itu kan, ya kalau kalian ngerti Mercedes, adalah nama lain dari air suspension. Cuman air suspension ini udah pernah diganti sama pemilik sebelumnya. Jadi dia kan pakai dari baru nih, 2006. Dia ganti 4-4-nya tahun 2018. Senilai 70 juta. Jadi bukan cuma satu atau diakal-akalin, ini udah baru nih, 2018. Dan menurut gua kalau gue hitung-hitung, dari 2018 sampai sekarang paling juga nambah kilometernya berapa? Nggak gitu banyak. Karena dari cerita dia, terakhir-terakhir ini belakangan dia tuh udah jarang pakai mobil ini, tapi dia sayang banget sama mobil ini. Jadi tetap perawatan. Bon-bonnya pun juga ada, kalian bisa lihat. Ini sebenarnya bisa dibilang bukan mobil yang kita beli buat dagang sih. Ini kita beli mobil ini karena kita menghargai value mobil ini. Dan kalau misalnya kalian ada yang
sama kayak kita nih, emang suka naksir sama CLS, ngelihat speknya begini, dan willing untuk bayar harga segitu, ya apa-apa kita jual. Karena jujur ngomong, harga yang kita tawarkan itu juga yang nggak mungkin lah harganya harga pasaran, ya nggak? Karena mobil CLS yang kita jual kan juga bukan CLS pasaran, ya nggak? Ya nggak, Bau? Iya, Ke? Ya itu nggak dijawab sih. Ya. Mau lihat mananya lagi, Bau? Mesinnya kali ya? Boleh. Mobil ini 0 ke 100 2 detik. Hah? 2 detik. 2 detik 0 ke 100 gini, Bau. Lihat gua, Bau. Ini kan kita begini, Bau. Iya. Speedometer 0 100 kan? Iya. Mata kita ngeliat nih dari 0 ke 100 2 detik. Iya. Tapi mobilnya emang nggak 2 detik, Bos. Tolong dong, men. Si bening ya. Men, tolong, men. Aduh. Agak kanan. Iya. Ini shocknya nggak perlu ditahan ya? Enggak tadi, enggak diedit ya. Oh, emang bagus ya shocknya ya? Bagus memang. Jadi kalau Volkswagen jual mobilnya, siap pakai, Bau? Siap pakai, Iya. siap kontes. Mana ada sapu begini. Mantap sih ya. Lu mah kerjaannya, Bau. Bikin video YouTube ngatain orang melulu. Mobil mahal ditahan pakai sapu begini kan? Balik lagi, oke. CLS 350 ini mesinnya ukurannya sama sesuai dengan namanya dia, angkanya dia 3500 cc dengan konfigurasi V6 engine-nya masih NA dan tenaga yang dihasilkan juga 268 HP, torsinya 350 Newton. Dia itu 0 ke 100, balik lagi ini serius nih kali ini nih, 7 detik. Itu klaim pabrikan. Tapi menurut gua ini mobil dengan velgnya gede begini, dengan kemakan umur, mungkin masih dapat 0 ke cepet 8 detikan lah. Dan kalau kalian coba ambil, ya kalau ngebut pasti sambil digas lah ya. Sensasinya itu beneran kayak CLS 55. Cuman yang tadi jambakannya ini jambakannya gitu loh. Sedikit lebih kalem. Oh, by the way, mesin ini kan kodenya M272. Jadi M272 ini tuh dipakai hampir sama semua Mercedes sih di zamannya. Dari mulai apa yang aneh ya? W203 segenerasi kan. 204-nya pun masih. Terus R-Class pakai ini. Vito Viano juga ada yang pakai ini sampai ke W221 S-Class-nya. E-Class-nya pun udah pasti lah ya. Sampai ke SL, SLK semua pakai ini. Jadi kalau misalnya kalian bilang perawatannya gimana ya? Tampangnya memang sports car. Sampai berat, Bau. Ini shocknya kenceng banget. Asli ya, Bau ya? Justru bagus ya. Bukan grade A ya? Enggak letoy-letoy. Pokoknya perawatan mobil ini sebenarnya nggak gitu pusing karena balik lagi kan sharing partsnya juga sama Mercedes W211 kan. Gue mau bilang satu hal sih. Kalau dari cerita, iya, sasisnya itu, platformnya itu dari W211 segala macem. Tapi, by the way, mobil ini cuman beredar di Indonesia tuh, kalau yang gue perhatiin ya, 2005 sampai 2007. Dan itu ada yang ATPM, ada yang importir umum. Punya kita kan importir umum nih, speknya tuh bahkan melebihi CLS 500. Tadi baru satu, electric tailgate. Nanti di dalam masih banyak lagi akan gue jelasin. Cuman gue mau nanya sedikit sama kalian pernah lihat nggak CLS W219 yang facelift? Karena gue pernah lihat mobilnya tuh putih dan waktu itu distikerin warna merah sama yang punya mobilnya. Tapi sampai sekarang gue nggak pernah lihat lagi tuh mobil. Gue lihat di marketplace pun juga nggak pernah dijual, apa masih disimpan, apa gimana nggak tahu. Tapi ya itu facelift ya, yang spionnya udah yang begini, knalpotnya udah trapesium kayak gini nih. Kalau misalnya ada CLS facelift atau mungkin kalian punya, kontak kita deh. Kayaknya gue mau beli. Mau patungan nggak, Bang? Oh iya. Patungan mau ya? Iya. Iya. Jangan komplain ya. 10% 90. Ya udah, tapi 90% di rumah gue nanti. Oh iya, nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa. Ya, terus dan memang CLS 55 AMG pun masuk ke Indonesia. Ada unitnya. Tapi ya kalau kalian mau racer nih, itu belakang cabut aja CLS 350-nya. Tapi gue sih nggak saranin ditempel CLS 55 ya. Kosongin aja. Dan yang salah dari mobil ini, menurut gue pribadi nih ya, kalau menurut kalian udah oke, udah sempurna, ya oke, nggak apa-apa. Tapi gue ini cukup fanatik kalau buat Mercedes. Gue
Gue juga ngikutin. Enggak, semua mobil kok. Enggak, Mercedes aja sama BMW. Yang salah menurut gue cuman grillnya aja. Karena ini grillnya aftermarket. Jadi kalau kalian ada yang punya grill CLS 55 atau kalian ada info ada yang jual grill CLS 55, kabarin kita, mahal pun kita beli. Kita bikinin CLS 55 jadi sempurna. Kenapa kita nggak beli? Males, pesennya lama. Kayaknya gue rasa nanti mobilnya di-upload juga udah keburu laku. Iya sih, Bang? Tapi kalau ada yang ready stock, gue mau beli. Apalagi mau tanyain, Bang? Interiornya deh gimana deh? Apa sih bedanya sama yang AM Foto atau PM? Untung partner sendiri. Silakan masuk, Pak. Oh iya, sebelah situ boleh ya? Boleh. Iya, silakan, Pak. Iya, Pak. Masuk, Pak. Temu lagi. Mulai dari mana ya? Bingung deh. Ini kali ya. Ada dynamic seat sama pulse. Jadi ini bisa dibilang CLS ini tuh ada kursi pijitnya ya. Walaupun nggak pijitnya kayak, tapi beginilah. Pelan-pelan. Firm, gently ya. Iya, kalau pengen pijitan yang lebih mantep, kontak Jonathan aja. Nomor teleponnya lihat di Instagram. Udah, bye bye. Tukang pijit. Tapi nggak apa-apa. Kalau emang pijitan lo enak. Ini dynamic sama pulse. Terus ini bang. Oh, lu sorot sini deh bang. Dashboardnya bang. Ini gua nggak pakai kuku ya. Mantep nggak tuh? Ini bahannya tuh napal leather sampai dashboard nih. Dan kayunya pun ini finishnya beda sama yang CLS ATPM. Kayak Dove gitu ya. Matte finish. Namanya kalau gue lihat dari VIN decodernya dia Laurel matte finish. Yang nggak tahu lah ini kayunya kayak apa. Cuman AC juga sampai belakang ya. Ini bau. Ada heated seat dan ada cooled seat. Aduh. Nih. Jadi lu mau diangetin tapi di saat yang bersamaan pengen didinginin juga. Oh, udah nggak usah pusing, Bos. Iya, panas dingin, masuk angin, Bos. Panas dingin, nggak masuk angin, Bos. Masuk CLS. Kiri kanan ada ya. Dan ini standar. Ini, bang. Engine start stop. Wah, ini mesti masuk nih. Hah. Jadi ini kuncinya pun mana ya? Bentar. Ini tuh nyambung bang fiturnya. Halo. Sini nyampe boleh nggak? Udah dimulai. Copyright. Nih, ini kuncinya nggak gue colokin. Jadi nyambung sama teknologi Mercedes yang namanya keyless go. Kalau keyless go itu jadi dari luar pun kita kayak comfort access lah ya. Tinggal diselipin tangannya, udah ngebuka otomatis. Terus nyalain bisa dari sini, matiin dari sini. Ada pedal shift bang. Pedal shift tipe lama. Woi. Tiptronic. Bukan Triptonic, apalagi Triptronic. Apalagi Triptonic. Ini Hairtonic sekalian. Kilometer ke bawah. 38.000. Kilometer tuh, bukan miles, tolong. Ini KM kan? Oh iya. Nah, kalau kalian ya mohon maaf lah, karena ini bau pas gue foto ini mobil kilometernya baru 37.800 ya. Dalam waktu 1,5 hari naik 250 kilo bos. Mobilnya enak bos. Ya nggak apa kan? Iya. Ini kan mobil bersama, ya kan? Iya, oke balik lagi. Bentar. Ini gue mulai kepanasan nih, keringetan nih gue. Iya udah. Dingin aja. Ini aja. Iya. Bang, CD changer biasa di mana? Di sini. Di sini, built-in di dalam. Iya. Atau ada juga yang di dalam sini kan? Iya. Di sini nih kan? Iya. Atau enggak di bagasi? Iya. Kalau ini bang, sok ke sini bang. Halo, Mencuat. ada 6. Apanya mencuat bang? CD charger. Tutup lagi bang. Oh, terus di zamannya review mobil ini global ya secara dunia, banyak yang bilang interior Mercedes CLS ini pesaingnya Jaguar. Seperti yang kalian ketahui, interior Jaguar itu kan apa banget ya, sculpture like, kayak semuanya dipahat. Ini misalnya nih ya, gua ngeliat ke sini, wow bagus. Dari sini, wow bagus. Ini juga terjadi di CLS ini.
everywhere you look pasti kayak berdecak kagum. Kecuali nih ya, gue nengok ke Jonathan. Ih, dia lagi. Oke. Lagi ini sih bos. Oh iya. Iya. Terus ini bau, Hermetic Apa tuh? Udara matic. Air suspension. Yang udah ganti itu loh, 70 juta bos. Iya. Ini adaptive damping. Nah ini kalau gue pencet nih, lu bisa lepas di sini bau. Oke. Iya pencet nih. Nih pencet. Hermetic Iya. Sport 1, Sport 2, Comfort. Jadi damping sistemnya pun bisa diatur nih. Kekerasannya, keempukannya gimana. Dari sini tangannya ya. Dari sini. Ini parking sensor biasa lah, depan belakang. Standar lah ya bau ya. Standar. Apa lagi bau? Banyak gila ini speknya. Nah, ini sambil gue menerawang. Ini kan grey, di depan headrest ya. Terus ya udahlah ini hazard. Buka tutup mobilnya. Terus bentar, ini gue masih semangat sama ini sih. Apa tuh? Asli licin ini nggak gue edit. Ascin. Ya. Asli licin. Ini juga empuk asli, ini bukan gue Oh, pasang. bau, gue tahu bau. Oh, Apalagi iya, yang gue kan bau. gimana? Harman Kardon. Gimana tuh? Di situ. Speaker. Man. Oi, Don. speaker. Oh speaker, sini speaker. Oh Bau. sini. Nggak kelihatan. Nah. Thank you ya. Ya. Asap nih peluk gua. Asam. Nih bau, pilih ke sound nih ya. Pilih ke sound tuh. Logic 7. Wih. Jadi jangan kira kalau Volkswagen itu jualan mobil Harman Kardon palsu tempelan bos. Iya. Mohon maaf nih. Logic 7. Jadi logikanya ada 7. Wow. Pusing 7 keliling, Harman Kardon 7 keliling. Dari belakangnya bau. Kamu aja ke belakang, saya di sini kan. Ya udah lu di depan deh. Di belakang memang kekurangannya mobil coupe, dia kan pasti agak sloping kan. Tapi tinggi badan gue ini kan 180. Ini masih tinggi. udah nggak tinggi sih. Udah Kamunya tinggi sih. Berapa nih? 3 cm lah, 4 cm. Ya cuma maksudnya masih bisa lah. Karena misalnya tinggi lu 185 kan mungkin 2 cm ke kaki, 2 cm ke... Nah, alah nguap. Mantep. Nih sampai belakang nih bau. Capek dengerin. AC-nya 3 zone. Lu sorot depan aja bos. Oh, depan. Iya. Itu apa tuh? Mana pencetannya? Nah. Yeay. Bisa buat taruh Dr. Pepper bau. Disuguhkan minuman. Iya. Tapi cuma satu ya. Satu aja. Tapi ini beneran nih. W211 pun sebenarnya ada yang pakai ini, tapi jarang karena ini opsi tambahan sebetulnya. Sama ini tadi bau yang lo bilang buat cuplikan itu lo. Kiri, ke kanan. Iya. Iya kan? Kuncinya ketinggalan. Sama ini perforated nih. Ya wajar lah karena kan ada pendingin dan penghangatnya kan. Gitu. Sekian video tentang review CLS 350 tahun 2006 ini W219 Mercedes CLS. Itu di depan apa bang? Apa tuh? Setir Mercedes CLS ya. Ini coba. Mercedes CLS. Mercedes. CLS. AMG. Kalian ini siapa tahu nyangkut keywordnya AMG kan? CLS. Oke. Iya. Sekian video review dari kita. Kalau kalian suka video kita, tolong dibantu untuk subscribe, di like juga boleh, di komen juga boleh. Komen yang jelek juga nggak apa-apa, karena komen yang bagus ataupun jelek bikin video kita naik. Gitu kan bang? Ike. Nanti kalau misalnya kalian emang minat serius sama mobil ini, boleh hubungi kita, kontaknya di bawah, dan follow juga Instagram kita @planwagen. Nah di situ nanti lengkap pajaknya berapa per tahunnya, mobilnya platnya ganjil apa genap, menang kontes apa, nggak ada bercanda. Terus pokoknya akan ada di situ semua. Dan menurut gua review yang kita kasih ini udah cukup komprehensif karena emang gue sempet pakai dulu sih mobil, jadi gue udah hafal luar dalam walaupun bukan mobil gue pribadi. Oke, follow juga Instagram gue di Steven Gunawan @StevenGunawan dan Instagram Jonathan @JonathanHans. Kalau nggak mau di follow juga nggak apa-apa, tapi baiknya biar dia seneng ya di follow juga. Oke, sekian friends, thank you friends.